subscribe Berita Surakarta. Hadirin yang kami hormati, marilah kita simak bersama keynote speech Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua dan Pimpinan lembaga negara, yang saya hormati Menko Perekonomian selaku Ketua KPPIB beserta para Menteri, para Gubernur, Bupati dan Wali Kota, Ketua Kadin, serta para pelaku usaha dan mitra pembangunan, para rektor perguruan tinggi yang hadir, Panglima TNI, Kapolri, Bapak Ibu, tamu undangan yang berbahagia. Tadi saya melihat waktu Bapak Ketua Kadin naik ke panggung, fotonya bagus. Keluar lagi yang kedua, saat Pak Menteri BPN berada di podium juga sama. Fotonya ganteng karena berkumis. Kemudian Pak Menko Perekonomian, Ketua KPPIB, naik ke panggung, background-nya langsung ganti kuning. Saya awal-awal belum nangkep, ini kok kuning terus background-nya. Saya baru, oh ini sudah tahun politik. Untuk menunjukkan bahwa beliau itu ketua Golkar gitu loh. Kalau saya belak-belakan dah. Maunya biar Bapak Ibu tahu bahwa Pak Erlangga itu ketua Golkar. Pertama-tama saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas KPPIB dan seluruh yang terkait yang telah bekerja keras mengawal dan menyelesaikan persoalan-persoalan pembangunan infrastruktur utamanya yang PSN prioritas. Hati-hati, bukan sesuatu yang gampang di lapangan. Kita tahunya telah selesai jalan tol, telah selesai bendungan, telah selesai airport, telah selesai pelabuhan, telah selesai pembangkit listrik. Tapi tidak tahu bahwa persoalan di lapangan itu begitu sangat rumitnya. Utamanya urusan pembebasan lahan. Proyek pembangunan sebanyak tadi yang ditayangkan, persoalan paling utama sekali lagi adalah pembebasan lahan. Tetapi karena Menteri BPN-nya mantan Panglima TNI, nah itu memudahkan.
ke bawah, Pak Adi ini kalau udah ke bawah, ada persoalan lahan ke bawah, senyum gitu aja rampung semua. Pada senyum loh. Belum diem, kalau diem langsung urusan pembebasan lahan rampung. Tapi memang saya harus memberi acungan jempol pada BPN. Kita memiliki 126 juta bidang yang harus disertifikatkan. Saya ingat 2015 itu baru 46 juta bidang yang sudah bersertifikat. Artinya masih 80 juta bidang yang harus disertifikatkan. Padahal saya cek setiap tahun berapa sih yang sertifikat yang keluar? 500.000. 500.000. Artinya apa? Rakyat harus menunggu 160 tahun untuk pegang yang namanya sertifikat. Benar, 80 juta, setahun hanya 500.000. Artinya nunggunya 160 tahun baru akan selesai. Saya kira harus tepuk tangan pada Pak Hadi. Karena tadi disampaikan dari 126 juta, sudah 106 juta yang telah diselesaikan. Moga-moga tahun 2024 126 juta sudah rampung semuanya. Kalau kepleset ya masuk ke presiden berikutlah, setahun harusnya rampung. Sehingga ini juga mempercepat penyelesaian proyek-proyek yang ada karena legalnya, sertifikatnya ada semuanya. Ya karena memang kerja itu harus detail. Enggak mungkin proyek sebanyak yang tadi disampaikan di layar tadi, sebagian kecil itu baru sebagian kecil. Kalau kerja itu enggak detail, enggak akan bisa menyelesaikan. Meskipun anggarannya ada, duitnya ada, enggak akan selesai. Kalau kerja enggak detail, kalau kerja enggak turun ke lapangan, kalau kerja enggak cepat, enggak akan. Saya selalu sampaikan, ada masalah, segera carikan solusinya. Ada kesalahpahaman, segera dijelaskan kepada rakyat. Ini masalah komunikasi yang kadang-kadang tidak sambung. Ada yang berhenti mandek-mandek, saya lihat banyak masalah mandek karena sebenarnya masalah kecil-kecil. Tapi memang butuh power, setelah itu saya datang. Sehingga dalam 8 tahun terakhir, proyek strategis nasional yang besar-besar telah diselesaikan 161 PSN dan menyerap tenaga kerja 11 juta orang. Dan yang paling penting, ini mendongkrak daya saing kita, competitiveness kita menjadi naik. Dan berdasarkan International Institute for Management Development, IMD, daya saing kita di tahun 2022, sebelumnya ranking 44, tahun kemarin kita sudah masuk ke ranking 34. Kenaikan 10 itu kenaikan tertinggi di dunia. Dan salah satunya karena urusan infrastruktur yang bisa banyak kita selesaikan. Sehingga saya minta untuk PSN yang belum selesai,
Ini paling lambat semester 1 tahun 2024 ini harus sudah selesai. Tolong dilihat lagi, dicek lagi, betul-betul awasi pembangunannya. Jangan sampai ada yang mandek, apalagi mangkrak. Lihat betul. Sekali lagi, jangan sampai ada yang mangkrak. Cek betul, teliti betul. Akar masalahnya apa? Kalau ada masalah. Beri tenggat waktu. Targetnya juga harus jelas. Kapan? Jika ada persoalan, jika ada permasalahan, baik itu soal lahan, baik itu soal pembiayaan, anggaran, baik itu urusan perizinan, tolong segera dikomunikasikan. Segera cari solusi-solusi inovatifnya. Dan ini selalu saya ingatkan, jangan justru malah menggunakan pendekatan-pendekatan yang represif kepada masyarakat. Masyarakat itu kalau ada ganti rugi seneng gitu loh, yang saya inginkan. Seneng. Kan ganti rugi tapi ganti untung, karena memang harga yang diberikan adalah harga yang terbaik. Karena berulang kali saya tekankan, PSN ini tujuannya adalah memberi manfaat untuk rakyat, bukan justru sebaiknya menderitakan masyarakat. Saya sudah sampaikan urusan yang di mana? Rempang. Tadi malam, tengah malam saya telepon Kapolri. Ini hanya salah komunikasi aja di bawah, itu salah mengkomunikasikan saja. Diberi ganti rugi, diberi lahan, diberi rumah, tapi mungkin lokasinya belum tepat, nah itu yang harusnya diselesaikan. Urusan kayak gitu sampai presiden. Dan jika ada yang tidak mampu diselesaikan, segera disampaikan, segera dilaporkan ke dirjen terkait, ke menteri terkait. Jangan kalau ditanya, siapa? Gimana? Beres, Pak? Beres, beres. Aman, Pak? Aman, aman. Nanti begitu terakhir, mohon Pak, belum selesai, Pak. Nah, tidak bisa selesai, Pak. Nah, biasanya kita itu kalau sudah ada masalah dengan menteri-menteri, dengan Kapolri, dengan Panglima, rapatkan, oh udah ketemu, selesai masalah. Ketemu solusinya setiap masalah. Dan saya optimis PSN-PSN yang ada bisa diselesaikan, karena Bapak Ibu semuanya juga sudah terlatih di bawah mengatasi masalah-masalah yang ada. Ini tinggal meneruskan saja dari proyek yang belum selesai. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Infrastructure Forum dan Edutainment Expo sore hari ini saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, beserta jajaran Menteri Kabinet yang hadir pada sore hari ini. Ya. Mohon maaf Pak, tadi foto saya ada. Mohon maaf Pak. Tapi saya saksi Pak, di semua acara event terkecil pun di negara ini, foto Bapak selalu hadir. Saya Walaupun pastikan Bapak itu. hadir. Saya pastikan. Bersebelahan. Ya, dengan Pak Ma'ruf Amin. Jadi Bapak jangan khawatir. Event terkecil di RT aja Pak, Bapak ada. Apalagi event-event besar. Jadi Iya. saya bangga sekali bisa hadir di sini. Karena memang ini sebenarnya habitat saya yang asli Pas. itu sebenarnya seperti ini Pak. Inilah habitat Bapak sebenarnya di tengah orang-orang proyek, Betul. insinyur, orang-orang Insinyur, penting. Karena saya terlalu sering berkutat dengan pelawak, jadi memang agak berbeda. Tapi kali ini saya terus terang saya mengajak, ini termasuk sekretaris saya Pak. Kalau Bapak Jokowi kemana-mana kan juga didampingi. Pak Mensesnek. Ya. Luar biasa. Kabinet yang luar biasa memang. Betul, karena memang kabinet ini luar biasa. Karena Pak Mensesnek ini bukan hanya, namanya juga sekretaris, bukan hanya mencatat, menginventaris. Tapi juga Bapak ini selalu dipraktikno. Iya. Jadi bukan hanya menulis gitu. Iya. Jadi makanya semuanya berjalan dengan baik. Iya, bukan hanya ngomong, nulis, Nah. dipraktik no. Ya Pak ya. Luar biasa sekali Luar Bapak biasa. mengamati ya. Saya Pas amati. sekali ya, benar. Tapi berhubungan dengan teknik proyek tadi Bapak. Ya memang saya sampaikan, saya lulusan teknik elektro ITS Pak. Iya. Tapi memang selama ini lulusan kampus saya itu terbagi 3 kelompok besar. Iya, yang pertama Yang pertama banyak lulusan dari kampus saya yang menjadi orang penting. jadi orang penting. Jadi orang penting. Yang kedua, Yang kedua yang penting jadi orang. ya. Ada yang seperti itu tuh ada Pak. Bapak masuk yang mana nih? Saya yang ketiga. Yang ketiga apa Pak? Kalau saya yang penting orangnya jadi. Nah, itu baru penting saya. Iya. Karena seperti acara ini PSN telepon sekali langsung jadi. Lah ini penting buat saya. Karena banyak sekali perusahaan telepon berkali-kali ujung-ujungnya nggak jadi. Nah, Jadi itulah persamaan antara Bapak dan PSN. betul. Jadi Yaitu? ini saya mewakili yang penting jadi. Makanya saya mewakili dari KPPIP. Wis. Apa Pak KPPIP? Ini komedian peduli percepatan infrastruktur prioritas. Wis. Luar biasa. Kalau istri Bapak juga sarjana Istri saya kebetulan juga lulusan elektro, cuma sekarang memang menjadi jaksa Pak. Pak, jaksa itu profesi, pendidikannya juga harus profesi Pak. Nah, ini perlu saya jelaskan. Istri saya itu sekarang jadi jaksa karena setiap hari kerjanya nuntut aja Pak sama saya. Bahkan melebihi jaksa kadang-kadang. Jadi istri saya itu kalau di rumah kerjaannya nuntut seperti jaksa. Kalau saya di rumah seperti pengacara, saya selalu membela diri gitu kan. Nah, anak-anak saya jadi saksi. Saksi apa Pak? Saksi memberatkan Pak. Karena sudah tahu ibunya minta dibeli tas, anak minta dibeliin sepeda motor. Itu kan malah memberatkan. Oke, Bapak ini langsung saja kita ke fokus karena waktu juga terbatas. Pengamatan Bapak mengenai PSN ini Pak? Saya kira proyek strategis nasional ini sangat luar biasa. Karena menurut data dari KPPIP yang sebenarnya, Oh, ya. saya mendapat bahwa 100 lebih ya yang dilaksanakan dengan baik. Hanya mungkin beberapa Jadi gini, ada proyek. sekitar 185 atau 150 kan Ya, proyek benar. yang sudah selesai Diselesaikan. dikerjakan sebagian besar oleh Betul. Kementerian PUPR. Jadi ada ada sekitar 8 proyek yang masih menambah tambahan waktu. Itu dia, makanya catatan saya yang belum selesai tadi, kalau yang sudah selesai dikerjakan PUPR, Ya. yang belum selesai ini menjadi PRPU. Oh ya, Ya, karena ini belum selesai, ini jadi PR buat PU. iya. Jadi PR-nya PU, Memang, tapi menurut saya memang PRPU harus punya PR. kenapa? Karena kalau nggak punya PR, cuma PU, ya kan Pak ya. Namanya juga PRPU harus ada PR. Oke. Tapi menurut saya harusnya PR-nya cukup
satu. Oh, Jangan sampai lebih. kenapa Pak? Karena PRPU kan PR-nya satu. Ya, Kalau dua jadi PRPRPU. nah, Kalau salah lebih. satu kendala yang kita hadapi hari ini adalah mengenai kadang lahan Pak. Betul. Pembebasan lahan, Ini sudah disampaikan oleh Pak Hadi. Pak Hadi Cahyanto Sertifikasi menyampaikan. sudah Pak. Betul sekali. Jadi memang saya kira ini hal yang kadang-kadang kita tidak menyadari ini terjadi di negara kita. Penyelesaian masalah mungkin lahan. Kenapa kadang-kadang tidak bisa cepat? Karena memang lahan Pak. Kenapa? Jadi harus diselesaikan secara perlahan. Jadi dari lahan ini selesai, lahan berikutnya. Jadi itu memang filosofinya, namanya juga perlahan, memang nggak bisa cepat. Iya. Harus kita pahami. Lahan. Jadi Jadi- tiap lahan dulu gitu Pak ya. Betul sekali. Bisa aja Bapak ya. Ya ini karena saking nganggurnya ya. Jadi, Baik Pak. Jadi gini Pak, gerakan sudah dimulai 80 tahun lalu. Betul. Ini adalah luar biasa. Bapak Jokowi mencanangkan banyak mendapat tentangan. Buat apa bikin jalan dulu? Buat apa ini? Orang ininya belum ada. Menurut Bapak, nah, saya ingat betul tahun 2019 saya sempat diundang hadir ke Istana Bogor. Saya dengan penuh segala rasa hormat bisa mewawancara Bapak Jokowi waktu itu. Kalau Bapak masih ingat, ketika saya menanyakan tentang bahwa banyak yang mengatakan jalan tuh nggak bisa dimakan, infrastruktur nggak bisa dimakan, tapi Bapak tetap membangun, tetap melaksanakan semua program karena yakin inilah yang dibutuhkan bangsa ini. berarti Pak Jokowi ini punya pikiran ke depan Pak ya? Betul sekali, karena sesuai dengan background beliau. Apa? Jauh sebelum menjadi presiden itu menunjukkan background beliau. Apa? Beliau dulu kan di dunia mebel, furniture. Furniture. Nah, itulah yang membuat Bapak ini visinya, pemikirannya tuh furnituristik. Jadi ke depan. Bapak. Pak, mohon maaf Pak. Itu futuristik. Futuristik itu untuk orang yang tidak punya background di dunia furniture. Tapi punya background itu furnituristik. Orang sudah tahu. Luar biasa. Makanya Jadi gini, Pak. dari semua pembangunan yang sudah dilakukan, yang termasuk proyek strategis nasional, ada jalan, Waduk, Bendungan, jembatan, betul. bandara, kemudian pelabuhan. Ya, saya kira Prioritas yang mana Pak? sebenarnya menurut saya yang paling penting itu jalan. Enggak dong. Maksud saya pelabuhan juga penting untuk ekonomi Iya, Pak. penting. Pelabuhan, Bandara bandara, untuk transportasi penting. waduk, bendungan penting. Kenapa jalan? Tapi yang paling penting jalan. Kenapa? Karena semua proyek tadi itu kan memang harus jalan yang penting. Jangan sampai nggak jalan itu jadi mangkrak. Jadi proyek apapun itu yang penting jalan. Harus jalan. Iya Paham sih maksud Pak. saya? Nah, Pak, itu. paham saya. Wah, berarti hanya saya yang nggak paham ini ya. Semua paham. Semua paham. Oke. Nah, ini kadang dibutuhkan yang namanya kita sebagai warga. Betul. Pengorbanan juga, keikhlasan juga, saling mengerti gitu. Kadang Ya. proyek itu kena harus digusur, harus Ya. apa, mendapat ganti untung. Inilah, ini saya katakan kabinet ini luar biasa karena ada satu cerita. Kebetulan saya dengan Bapak Menteri PUPR Pak Bas itu kan satu alumni SMA Pak. Dulu. Iya. Dan ada cerita bahwa Pak Bas itu juga salah satu rumah beliau Iya. itu juga terkena untuk proyek. proyek. Nah, saya kira itu suatu contoh yang luar biasa. Beliau memberikan itu, membantu prosesnya. Jadi Humbas itu di Home base Pak, home base. Humbis itu kan rumah orang, kali Iya. rumahnya Pak Bas, jadi Humbas. Jadi rumahnya Pak Bas. Humbas. Ini untung Pak Bas nggak ada nih Pak. Pak Bas sedang di proyek menyelesaikan PSN yang belum selesai tadi. Tenang aja, makanya Oke. semester gini, Pak. pertama 2024 kita harapkan semua Oke. selesai. Salah satu kenapa kita harus mempercepat yang namanya PSPN atau PSN ini. PSN. Kita akan menyongsong Indonesia Emas 2024. Betul, itu yang terpenting. Dan sebenarnya Indonesia dikaruniai namanya bonus demografi. Itu yang ingin saya sampaikan. Ini penting sekali. 2045 kita akan menuju Indonesia Emas 100 tahun usia Indonesia. Kita akan menjadi kekuatan ekonomi terbesar keempat dunia. Banyak yang harus kita lakukan. Ya. Jadi salah satunya kita punya bonus demografis. Di mana itu usia produktif itu sekitar 70%, Pak.
Jadi usia produktif itu antara 15 sampai 64 tahun. Kalau yang nggak produktif? Kalau di bawah 15 dan di atas 64 tahun itu non produktif, itu 30%. Bedanya gimana begitu? Secara sederhana sebenarnya bedanya gini, membedakan usia produktif dan non produktif. Ya. Kalau usia produktif itu kan masih menghasilkan. Iya. Jadi biasanya rutin ngecek saldo, Pak. Ya. Kalau nggak produktif? Biasanya ngecek tensi, ngecek darah itu. Itu rutin. Jadi kalau itu aja lebih ya? sering mana, ngecek saldo atau ngecek tensi, nah ya. itu kelihatan mana yang produktif dan tidak produktif. Tapi, dalam salah satu bonus lagi dari Indonesia, Indonesia adalah sebuah negara besar, betul, dengan beragam suku, bangsa, ribuan pulau. Ini menjadi potensi yang sangat luar biasa. Banyak orang melihat ini kendala, ini masalah. Tapi kalau kita berpikir positif sebagai negara yang luar biasa, itu semua adalah sebenarnya bonus. Itulah kekayaan, sumber kekayaan kita. Suku di Indonesia itu 1.300 lebih, Pak, ya? Ribuan lah. Suku bangsa itu. Bahasa 700 lebih. Kenapa? Pulaunya aja 17.000 lebih. Tapi kita kaya dengan suku-suku bangsa karena apa? Karena memang kita punya ciri khas yang luar biasa. Di Indonesia itu kenapa suku bangsanya banyak? Karena misalnya nih, suku Jawa misalnya menikah dengan suku Sunda, akan ada suku baru. Suku apa? Makanya bertambah, syukuran. Jadi mohon maaf, Pak. Suku Batak kawin sama suku Sunda. Jadi ada syukuran pasti. Nah, itu suku baru. Setiap ada acara pernikahan itu syukuran. Makanya itu adalah sumber kekayaan yang harus kita pahami. Iya. Dan karena ini memang acara dari proyek. Tapi ada satu, Pak, yang Bapak mau katanya sampaikan. Ada yang salah baca data mengenai jalan. Ini ya, memang hati-hati membaca data ya, karena kita tidak bisa percaya begitu saja. Hanya ada orang yang salah membaca data atau mungkin memang disalah-salahkan ya, supaya datanya. Tapi kalau saya bicara data, saya yakin saya besar karena saya tidak berdasarkan hanya database, Pak. Hanya database itu sangat terbatas. Apa? Ya paling harapan kita, Lorena, ya kan, Keramat Jati, doa ibu. Itu apa, Pak? Itu database. Jadi sempit sekali. Kalau data itu harus. Kalau data truk ada nggak, Pak? jadi data itu harus kita gunakan untuk mendukung ya, apapun keputusan yang kita ambil itu perlu data-data. Insya Allah jalan yang dibangun itu akan menjadi jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan ini karena semua proyek strategis nasional itu butuh percepatan. Ini saya tampil di acara PSN ini juga akan saya percepat, Pak. Karena ini mendukung program. Kalau saya lama-lamakan ini, karena mohon maaf karena memang setelah ini ada agenda yang secara waktu tidak bisa dimundurkan dan tidak bisa dimajukan. Apa? Azan maghrib. Oh iya. Jadi mungkin saya tadi diminta untuk Pak Arsyad, saya diminta panitia untuk menyampaikan materi, Pak. Saya diminta memberi materi, tapi saya pikir orang saya berdiri di sini itu dalam rangka memenuhi kebutuhan materi. Gitu. Kok diminta memberikan materi? Gitu. Terus saya bawa pulang materi apa? Nanti istri saya profesi jaksanya semakin kuat, nuntutnya semakin keras itu. Jadi sekali lagi mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Saya kira acara seperti ini perlu rutin. Boleh tepuk tangan, santai aja, Pak, santai aja, santai saja. Karena terus terang tadi pagi saya juga bersama beliau Bapak Presiden naik kereta cepat dari Jakarta ke. Gimana rasanya? Wah ini nggak ikut, Pak, jadi saya perlu cerita. Jadi kereta cepat luar biasa cepat. Saya belum naik, udah turun. Saking cepatnya. Ternyata saya noleh, saya memang belum disuruh naik ternyata. Tetapi kencang, bener. Saya tadi ditanya, Cak, gimana rasanya naik kereta cepat? Kecepatan 350 km per jam. Mantap. Saya disitulah merasakan, seperti ini rasanya jadi Valentino Rossi. Ada wifi-nya kencang juga kan? Valentino Rossi itu
Saya 350 km per jam saya masih bisa minum tadi. Valentino saya lihat nggak sempet ya minum. Hebat kita berarti Pak. Makanya ini luar biasa tadi itu juga lompatan yang kita lakukan ini mudah-mudahan memberi manfaat yang seluas-luasnya. Kereta cepat dan LRT saya juga diajak Digitalisasi Bapak. cepat juga penting. Betul sekali digitalisasi. Saya hadir di sini aja karena digital Pak. Iya. Karena begitu antara PSN dan manajemen secara digit sudah cocok. Nah, saya hadir digital. Jadi, Maksudnya wifi Pak, digital itu kayak digital. saya itu di rumah untuk membantu profesi saya butuh data, butuh ilmu, makanya wifi di rumah saya itu kenceng banget. Saya langganan paling mahal, paling kenceng. Kalau Bapak Ibu nyoba di rumah saya itu wifi begitu login langsung lock out. Itu kenceng banget. Ini mahal nih siapa ya? Oke. Dan di ujung tadi luar biasa sudah diserahkan yang namanya buku. Betul. Jadi untuk bisa dibaca-baca. Ini bicara masalah buku. Saya walaupun pelawak, saya punya hobi membaca sejak awal sekolah. Makanya pinter ya Pak ya. Ya sebenarnya pinter itu relatif. Tapi saya secara ilmu bisa diadu lah. Iya. Tapi memang kenapa saya memilih jadi pelawak? Karena saya merasa bakat saya itu melawak sejak SD saya itu Pak. Karena waktu SD kalau saya terima rapot, kalau saya tunjukkan ke orang ketawa Pak, lihat rapot saya. Itu bener. Disitulah saya, apa bakat saya ngelawak gitu ya. Saya belum ngomong itu Pak, baru lihat rapot saya udah ketawa. Makanya saya tingkatkan terus sampai. Tapi sayang tidak didukung orang tua karena Bapak Ibu saya dulu kalau saya tunjukkan nilai rapot saya tunggu lama nggak ketawa-ketawa. Saya malah dimarahin itu. Jelek berarti. Nanti harus pentingnya membaca dan membaca itu penting sekali. Makanya saya dulu hobi banget beli buku. Karena prinsipnya dengan punya banyak buku itu yang ada dua yang saya ambil ya. Yang pertama kita akan memperkaya diri dengan ilmu. Ya. Kemudian dengan punya banyak buku kita akan memperkaya diri secara fisik. Kita bisa menjadi tuan tanah Pak. Kayak BPN banyak. Makanya sertifikat bisa banyak saya karena dengan punya banyak buku saya jadi punya banyak halaman. Ya. Jadi halaman saya banyak. Nanti diurus sertifikatnya. Satu buku aja halamannya bisa 50 lebih Pak. Nah, kalau saya punya 100 buku apa enggak 5.000 halaman saya punya itu ya. Bisa kan? diurus sertifikatnya Pak Hadi. Pak Hadi mohon dibantu. Halamannya luas. Tapi hidup itu memang kadang-kadang memang suka baca ya. Saya itu suka baca, penting sekali. Membaca itu penting. Bahkan untuk hal yang kayak contohnya saya dulu SD, SMP, teman-teman saya bolos Pak, saya baca. Baca apa? Saya baca situasi. Kalau aman saya ikut bolos. Udah Pak, ini keburu maghrib. Pernah Pak. Karena saya pernah sekali lalai membaca waktu itu. Janjian sekolah bolos Pak. Kalau bolos kan lompat pagar. Iya. Itu janjian nanti jam 7 kita lompat pagar bolos. Siap saya bilang gitu kan. Saya lupa membaca. Begitu jam 7 saya lompat pagar. Saya bukannya bolos, saya malah masuk. Ternyata tadi saya sudah di luar. Saya nggak baca situasi. Udah di luar saya lompat, malah masuk. Akhirnya saya bukan bolos malah jadi murid teladan. Itulah pentingnya membaca. Makanya sekali lagi jangan sembarangan untuk membaca. Baik, Pak. Mungkin sampai di sini yang bisa kami berikan. Kalau ada yang salah mohon dianggap benar. Ya. Karena memang tak ada gading yang tak retak, jadi kami juga mohon maaf atas keretakan keluarga Gading dengan Gisel ya. Malah gosip, mohon maaf. Jadi kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang mudah-mudahan kita bertemu dengan Pak Jokowi lagi. Amin. Terima kasih Pak Jokowi, sukses untuk selamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe Berita Surakarta.